Shalom kita, selamat hari Minggu. Gimana Kak Jordi? Kok lemes Wah, Kak Jordi? puji Tuhan Kak, saya sehat Kak ya. Ya, Kak. Gimana Kak? Apanya nih Kak? Udah lama gak ketemu. Jadi kamu ya Kak? Udah lama gitu ya Kak. Iya, Kadang-kadang itu kalau ketemu gini Bener. ketawanya banyak daripada ngomong. Bener banget ya. Ya. Kangen dia kangen nih, kangen. Siapa yang kangen Kak Rere? Siapa yang kangen Jordi? Siapa yang kangen Kak MK? Siapa yang kangen semuanya, kita Iya. semua kangen sama adik-adik ya. Ya. Semoga kabarnya adik-adik baik-baik aja, tetap jaga kesehatan. Kalau sekarang kita masih dalam kondisi pandemi dan ya kita akan untuk beberapa bulan atau sampai kapanpun kita nggak tahu ya Kak ya. Iya. Bener. Dan kita masih tetap seperti ini teman-teman. Jadi tetap bantu doa, semoga cepat lagi, supaya kita bisa berkumpul bareng lagi. Jangan bosan-bosan ya Kak Jor ya. Iya bener Kak. Gimana Kak? Nggak boleh bosan gitu ya? Iya harus nggak boleh bosan, kawan-kawan harus selalu bersyukur ya. Ya, Kak Jordi ini tipikal orang yang selalu bersyukur. Amin, puji Tuhan, Kak. Amin. Oke Kak, kita mau masuk ke ibadah ya Kak ya? ya. Teman-teman bisa siapkan Alkitabnya, biar ini bisa siapkan Alkitab, bisa siapkan hati kalian, pikiran kalian, terus kita akan memulai ibadah streaming YouTube di hari Minggu tanggal 24 Januari 2020. Ya, Kak Jordi akan membuka dalam doa pembukaan. Monggo Kak. Jadi teman-teman pernah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kau telah berkati kami dari tadi pagi, malam, hingga kami dapat bangun. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi tema dalam kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, boleh disiapkan Alkitabnya. Kita hari ini mau belajar dari kitab Matius, pasalnya yang ke-8 ayat 1 yang sampai ke-4. Kakak kasih waktu sebentar untuk buka Alkitabnya. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ke-4. Tidak semua ya. Kakak akan membacakannya secara bersama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada dosanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan firman kita pada siang hari ini. Oke, adik-adik, judul pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu mengenai jika Tuhan menghendaki, maka terjadilah. Oke, kalau kita baca dari bacaan kita yaitu dari Matius pasal 8 ayatnya yang pertama sampai keempat ini berbicara tentang seorang yang menderita penyakit kusta yang ingin sembuh, gitu ya, yang ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Oke, kita kalau mau baca, yang pertama ini dari bacaan ini ada 4 perikop yang mau kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang apa sih penyakit kusta itu. Seperti yang kita kalau ketahui, kalau kita belajar biologi,
pasti kita secara mungkin kita pernah mendengar dari PA pun mungkin kita sudah sering mendengarkan tentang cerita penyakit kusta ini, orang yang sakit menderita penyakit kusta ini. Sedikit mengulas, sedikit kita akan belajar biologi. Penyakit kusta ini atau yang sering disebut dengan penyakit lepra merupakan penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang kulit, jaringan kulit, saraf terapi atau saluran pernafasan. Jadi kalau kita ketahui, jadi penyakit kusta ini penyakit yang menular gitu loh Kak. Jadi sangat bahaya kalau sudah kena kusta. Itu tuh dia ini bakteri yang bisa menyerang, misalnya kena jari kita ini lama-lama kalau tidak lama disembuhkan atau dibiarkan aja, ini lama-lama bisa hilang. Maksudnya semakin lama semakin meropos dan akan dimakan dimakan sama bakterinya. Jadi lama kelamaan ini menjalur semua ke tubuh kita. Jadi infeksi akhirnya keluar nanah dan jadi borok, akhirnya tidak bisa disembuhkan gitu. Mau nggak mau akhirnya kayak jadi diamputasi gitu. Nah, kalau ini kita belajar dari ilmu pengetahuan atau dari Wikipedia atau searching gitu, penyakit secara umum apa sih penyakit kusta itu. Nah, pada zaman di perjanjian lama pun penyakit kusta ini sudah terserang, maksudnya sudah ada di dalam perjanjian lama itu, jadi nggak baru-baru ini aja. Jadi malah dianggap kalau dalam perjanjian lama itu orang yang terkena penyakit kusta itu penyakit yang najis gitu kan. Jadi orang yang dianggap kena kusta itu pasti akan dikucilkan. Jadi kayak dianggap hina. Jadi orang yang punya kusta itu dijauhi orang. Jadi kalau sudah kamu kena penyakit kusta nggak akan sembuh dan akan dijauhi orang. Jadi pada zaman itu tuh sudah anggapannya badai kutukan. Jadi jangan sampai pada zaman itu kalian itu orang itu kena penyakit kusta ini. Menghindari ya harus menghindari. Kalau nggak mau dikucilkan atau kena hukuman kutuk katanya. Nah, tetapi di zaman perjanjian lama pun ini itu ada yang ini dalam bacaan ini, seorang yang kena penyakit kusta ini seperti yang bacanya ayat 1 sampai ayat yang keempat itu menceritakan bahwa dia punya penyakit kusta, tapi dia ingin ketemu dengan Yesus untuk minta disembuhkan. Nah, jadi dalam intinya ini Tuhan ini bisa menciptakan berbagai macam penyakit atau virus apapun. Kalau kita belajar dalam bacaan kita ini dalam arti penyakit kusta dulu. Tuhan bisa menimbulkan penyakit kusta, tapi Tuhan juga bisa memberikan kesembuhannya atau anggapannya ada yang gimana ya? Tuhan menghendaki pasti tidak ada maksudnya ada jalan keluarnya. Nggak mungkin dia hanya membuat nggak ada solusi keluarnya gitu ya. Paham ya Kak ya? Paham kan ya adik-adik ya? Jadi kalau Tuhan sudah menghendaki apapun, pasti Tuhan itu nggak akan diam gitu loh teman adik-adik. Jadi pasti ada hal yang sesuatu yang akan ada cara untuk selesaikan. Ada cara selesaikan, nggak mungkin hanya berhenti gitu doang gitu ya. Jadi ini Tuhan itu kalau menghendaki maka terjadi mengizinkan penyakit itu terjadi, pasti pada zamannya atau berikutnya pasti akan ada timbul cara mengatasinya bagaimana, meskipun itu nggak tahu itu kapan. Jadi kan dibilang waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau kita mintanya sekarang, kalau Tuhan bilang belum, ya tunggu, sabar gitu ya. Jadi kalau Tuhan sudah menghendaki, pasti ada waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Amin. Kemudian setelah kita belajar tentang apa sih penyakit kusta itu, pasti kalau kedua ini, kalau Tuhan sudah menghendaki pasti ada mujizat yang nyata. Jadi mujizat Tuhan ini berarti kayak gini, sesuatu yang real dan nyata. Pasti kakak yakin setiap kita ini pasti pernah mengalami mujizat ya Kak ya.
Kak Rere percaya, Kak Jordi, Kak Fenska sekarang nggak sadar pun kita merasakan mujizat Tuhan gitu ya. Pasti kakak juga percaya sama adik-adik juga gitu. Terus setelah ada mujizat Tuhan pasti ada pertolongan dan sumber pertolongan itu. Nah yang ini kakak bilang pertolongan Tuhan yang Tuhan katakan sekarang atau nanti, tunggu waktunya. Pasti Tuhan kalau sudah kasih pertolongan itu pasti yang terbaik buat kita semua gitu ya, apapun keadaan kita. Lalu kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan, Tuhan itu nggak hanya untuk menyembuhkan, memberikan pertolongan dan untuk apa ya, memulihkan, tapi Tuhan itu akan meninggikan derajat kita. Nggak hanya sekedar ya kamu sembuh, tapi kamu tuh akan disembuhkan dengan menjadi seseorang yang dengan apa ya, hidup yang baru. Jadi sesuatu derajatmu itu lebih tinggi dan kamu tuh harus menyebarkan itu kepada orang lain. Jadi kalau sepintas ini kakak ulang flashback sedikit ya. Jadi dari bacaan ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, pasti akan ada mujizat Tuhan. Ketika ada mujizat Tuhan, pasti itu ada pertolongan dan sumber pertolongan itu yang berasal dari pertolongan itu sekarang atau tunggu. Pasti Tuhan pasti akan ngasih waktu yang tepat. Jadi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Lalu kalau kamu sudah diberi pertolongan, pasti kamu akan ditinggikan derajatmu, nggak hanya menjadi orang-orang yang biasa saja seperti yang sekarang gitu. Lalu apa sih kak yang bisa di pemahaman teologisnya atau aplikasinya sih di mana sih kak? Nah ini akan dijelasin sama Kak Fenska. Iya. Oke, terima kasih Kak Renata. Ya, jadi udah jelas ya tadi dijelaskan singkat sama Kak Renata untuk mengenai perikop bacaan kita yang membahas tentang penyakit kusta. Nah, kalau tadi udah dijelaskan panjang lebar, sekarang apa yang mau kita ambil atau yang mau disampaikan kepada adik-adik Taruna maupun juga kepada kakak-kakaknya di sini, bahwa ketika terjadi Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta, apa yang bisa kita ambil, apa ya, benang merahnya istilahnya ya, apa yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kakak apa ya, menyimpulkan secara garis besarnya aja ya kak ya, itu dalam kehidupan setiap kita pasti tidak terlepas dengan adanya permasalahan, ya kan kak? Pasti setiap kita pernah mengalami kehidupan yang buruk, ada yang mengalami sukacita, ada yang mengalami dukacita, ada yang mengalami senang dan lain-lainnya. Dan itu tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu terus dan terus kita terima sebagai apa ya, suatu loncatan untuk kita bisa bertumbuh lagi gitu. Nah, kalau di sini yang bisa kita lihat, salah satu masalah dalam kehidupan manusia itu adalah sakit penyakit. Yang dimana kita bisa lihat ada yang mulai dari sakit yang biasa sampai menjadi sampai sakit yang berat, yang luar biasa, yang kalau sebagai kasat mata kita manusia itu sesuatu hal yang sulit yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Nah, kalau dalam hal ini kita mau lihat bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan kita itu kita tidak tahu, seperti yang Kak Renata bilang bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dan semuanya itu dikehendaki Tuhan. Kita mau bilang kita hidup sehat gitu kan, kita mau makan yang sehat, kita mau tidur yang cukup, kita mau istirahat yang cukup dan lain-lain, tapi ada satu momen dimana kita juga akan sakit gitu kan. Pasti dari kita lahir sampai kita sekarang umur berapapun kalian ya, dan Kak Renata dan Kak Jody ataupun Kak Fenska pasti ya pernah sakit. Nggak mungkin nggak sakit sama sekali, luar biasa kalau kita nggak sakit sama sekali teman-teman. Pasti akan ada sakit penyakit yang kita rasakan. Nah, itu mulai mengingatkan kita teman-teman bahwa sampai detik ini Kak, kita ada di dalam kehidupan yang sulit, yang Kak, dengan kalian bisa tahu sendiri kita bergumul besar untuk suatu penyakit yang istilahnya baru dan
cukup mengagetkan untuk kita gitu kan. Dan hampir satu tahun ini kita sudah hampir 1 tahun kayaknya, belum ya, sudah hampir 1 tahun kita bergumul untuk sakit penyakit ini. Dan ini mau mengajarkan kita bahwa kita harus bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan sampai detik ini. Pertama adalah bersyukur, karena setiap kita yang lain pun kalau kita lihat masih banyak belum kurang beruntung di luar sana teman-teman. Masih ada yang terkena penyakit dan lain-lain, tetapi kita di sini diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita diberikan kesehatan. Terus yang kedua adalah ketika kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang kedua adalah kita mencari pertolongan pada Tuhan. Seperti yang Kak Dewi katakan bahwa sumber pertolongan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Maka dari itu kita gimana caranya kita supaya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain, ya kita mencari pertolongan pada Tuhan. Ketika kita sakit, ya emang banyak cara yang kita lakukan. Kita bisa ke dokter, kita bisa ke manapun, obat-obat herbal ya kayak yang biasanya ada juga herbal, yang herbal. Oh ya, herbal ya Kak. Sorry ya Kak. Terus habis itu kita bisa ke dukun kayak gitu-gitu ya kan. Ya. Nah itu sesuatu hal yang salah teman-teman kalau misalnya kita lihat orang-orang di luar sana yang tidak mempercayai bahwa adanya Tuhan, karena perasaan takut yang ada dalam diri kita, sehingga kita melupakan sumber pertolongan kita itu siapa, itu Tuhan Yesus. Terus yang ketiga adalah selain kita mencari sumber pertolongan Tuhan, ya kita bergumul untuk berdoa pribadi dengan Tuhan. Selain berdoa, kita juga harus bekerja, Kak. Nggak mungkin kita hanya berdoa saja, terus kita nggak minum obat, terus kita nggak periksa ke dokter, nggak logis, mati dong kita ya kan Kak. Dan itu ya itu kita diberikan kemampuan untuk berpikir, kita diberikan kemampuan untuk Kak ya, berpikir untuk beriman. Ketika kita berdoa, kita juga harus bekerja. Jadi ora labora. Jadi kalian harus punya hubungan pribadi juga dengan Tuhan untuk bergumul dengan sakit penyakit kalian. Jadi yang bisa kakak simpulkan dari pemahaman teologi itu adalah kalian ya harus bersyukur untuk setiap hal yang kalian hadapi sekarang, maupun suka duka sakit penyakit yang kalian alami, bahkan di dalam pergumulan kalian mungkin di sekolah dengan nilai-nilai mungkin ya, atau dengan ulangan, atau dengan para guru dan lain-lain, juga dengan teman-teman kalian yang saat ini mungkin kalian masih dalam kondisi yang baru, yang pandemi, yang online, yang semuanya serba kalian harus belajar lagi. Tetapi percayalah bahwa semuanya itu akan ada masanya teman-teman, dan kalian akan belajar dari salah satu hal yang terjadi. Pandemi ini akan ada hal baik yang bisa kalian terima, entah itu kalian tambah kreatif di rumah, kalian bisa punya usaha baru online atau apa, kita kan nggak tahu ya kan Kak. Terus habis itu pergumulan keluarga yang dimana mungkin pergumulan besar yang masalah ekonomi dengan kondisi yang sekarang. Terus ada lagi hubungan keluarga kalian dengan orang tua, dengan papa mama, kakak, adik, semuanya itu. Nah itu bisa jadi pelajaran buat kalian. Jadi tetap bersyukur, mencari pertolongan hanya pada Tuhan, dan berdoa dan bekerja. Gitu. Mungkin nanti aplikasi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari bisa Kak Jordi jelaskan. Monggo Kak. Ya, makasih Kak Renata dan juga Kak Venska. Iya Kak. Kak Jordi. Jadi sekarang ini kan aplikasi nyatanya itu kan adik-adik sekarang itu kan kita kan masih terhambat dalam mungkin sekolah, terus kita mau keluar masih terhambat, bahkan ke gereja pun masih terhambat lah. Nah terus kan kita ini bener kata Kak Venska tadi, kita ini sedang dihadapkan oleh satu penyakit kayak yang cukup menggemparkan gitu, yang namanya virus COVID-19 atau biasa disebut corona. Nah,
Jadi adik-adik kayak gini, penyakit ini tuh yakin aja memang Tuhan sudah mengizinkan penyakit ini, tapi kita lihat aja kenapa kok Tuhan bisa izinkan penyakit ini terjadi. Yang pertama tuh maksud Tuhan tuh supaya kita tuh bisa lebih dekat pada Tuhan. Jadi mungkin kalau tidak ada virus ini gitu, kita kan jarang jarang berdoa, jarang saat teduh gitu. Nah, Tuhan izinkan penyakit ini terjadi tuh untuk kita ingat lagi pada Tuhan, kita datang lagi pada Tuhan gitu. Yang kedua, teman-teman, kita juga karena adanya virus ini tuh kita juga semakin dekat sama keluarga kan. Ya, jadi kita tidak biasanya kan ya kita pergi-pergi gitu kan. Iya, Kak, sibuk dengan dunia sendiri. Ya, kakak aku juga di rumah kayak kalau tidak ada penyakit ini ya pasti keluar gitu, Kak. Walaupun sudah dilarang gitu, tapi iya Kak, keluar. Tapi ya puji Tuhannya karena ada virus ini bisa di rumah sama mama, sama adik-adik. Ya, jadi main bersama gitu, main sama mama juga sama adik-adik. Jadi bisa lebih dekat lah, Kak. Jadi ada waktu keluarga gitu. Ada waktu keluarga, bener banget Kak Renata. Terus yang ketiga ini juga mungkin Tuhan mengizinkan penyakit ini terjadi ya untuk kebaikan bumi ini ya. Jadi kan bumi ini tuh kalau tidak ada virus ini kan mungkin polusi banyak di mana-mana Kak, bertebaran gitu. Jadi mungkin adanya penyakit ini jadi polusi di udara juga semakin berkurang dan udara juga semakin baik lah Kak. Jadi kita harus doakan aja supaya penyakit ini segera berlalu dan kita juga bisa bersama-sama kembali lagi di aktivitas kita gitu normal kami gitu Kak. Jadi ya mari adik-adik jangan mengeluh terus gitu. Jadi ya nikmatin aja lah, karena yakin aja rencana Tuhan itu pasti yang indah pada waktunya. Amin. Gitu Kak. Itu Kak Renata dari kakak tadi. Jadi ini pada zaman dulu aja penyakit kusta yang dibilang penyakitnya virusnya itu anggapannya sulit diobati, itu sampai ketemu obatnya pun itu butuh berapa waktu yang lama, ratusan tahun. Nah, kayak kita belajar ini sama seperti kondisi kita ya Kak. Iya, benar. Anggapannya kayak melihat melihat flashback Tuhan itu sudah kayak punya cerita, udah ngasih tahu jaga-jaga ini aku udah punya cerita. Aku tuh bisa mengatasi dengan cara ini. Nah, melalui virus ini tuh juga Tuhan ingetin. Kalau aku boleh anggapannya gini, Tuhan boleh melakukan mengadakan virus ini, mengizinkan virus ini terjadi, pasti aku juga ini nggak akan tinggal diam gitu loh. Sekarang buktinya sudah mulai ada vaksin ini ya Kak ya. Jadi anggapannya lebih cepat kalau kita lihat dari sebelum ceritanya kan harus 100 tahun dulu baru dia bisa ada pengobatan, menemukan, maksudnya itu baru ketemu itu penyakitnya apa. Itu baru ketemu penyakit itu ketemu obatnya tuh butuh berapa waktu lama lagi gitu. Nah ini Tuhan sudah boleh, anggapannya ini sudah hampir mau 1 tahun ya Kak. Iya. Tapi Tuhan sudah boleh izinkan ada vaksinnya yang semoga cepatlah tersebar di seluruh Indonesia, masuk kita semua. Jadi lama kelamaan ini juga virusnya tuh bisa terhambat. Jadi penyebarannya pun bisa berkurang gitu kan Kak. Jadi kita semua tuh bisa boleh beraktivitas seperti normal gitu loh. Jadi buat adik-adik takut boleh, tapi jangan terlalu paranoid gitu. Jadi tetap anggapannya takut boleh tapi jangan terlalu paranoid. Kita boleh lakukan apapun dengan melakukan protokol kesehatan gitu. Lakukan 3M. Ya. Makan, mandi, minum. Enggak ada. Apa ya 3M itu? Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Jadi selalu tekankan 3 protokol itu. Kalau misalnya kita mau anggapannya mendukung program pemerintahan kita, maksudnya menghambat virus ini, selain sambil kita menunggu vaksin itu tuh bisa tersebar semua gitu. Jadi bisa sedikit demi sedikit tuh menghambatlah penyebaran virusnya ini gitu ya Kak. Mungkin Kak Miska mau nambahin gitu? Iya, kalau Kak Miska sendiri sebenarnya yang Kak Miska sendiri dapat ya Kak dari firman Tuhan hari ini. Sebenarnya
setelah kemarin kita persiapan dengan majelis itu, ketika terima materi ini tuh sebenarnya kayak ngeri gitu loh Kak. Ngerinya tuh ternyata penyakit yang awalnya penyakit kusta yang kita tahu, penyakit kusta dan penyakit lepra yang sulit disembuhkan, terus akhirnya bisa diobati dan lain-lain, kita bisa mengalaminya dengan kondisi yang berbeda di saat ini, yang dimana kita juga bergumul soal vaksin corona gitu kan, dan kita juga menunggu kapan berakhirnya, terus kayak kapan bisa diobati, kapan bisa pulih kembali. Itu sebenarnya ngeri sendiri Kak, karena sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan apa ya istilahnya tuh sudah memberikan peringatan pada kita di Alkitab ini yang sebenarnya kita nggak tahu, dan kita barusan tahu beberapa hari yang lalu Kak Penska ya, baru ngeh gitu baru kan, ngeh gitu loh. Nah itu yang Kak Penska setuju dengan katanya Kak Jordi bahwa ya kalau nggak adanya virus corona ini nggak mungkin kita akan tahu gitu loh, dan nggak mungkin kita akan dekat dengan firman Tuhan, nggak mungkin kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi, nggak mungkin kita punya waktu khusus dengan Tuhan berdoa kayak gitu. Jadi teman-teman di balik semuanya ini tuh ada sisi positifnya, dan kalian harus bisa adik-adik bisa tahu peran kalian sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak remaja yang harus punya iman yang besar kan, harus punya iman yang besar meskipun kita sekarang ada di pergumulan dengan sakit penyakit ini, tetapi kalian percaya Tuhan menghendaki, maka Tuhan juga akan yang menyelesaikan, dan kita tinggal tunggu aja kata Renata, kita tunggu aja waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Itu aja sih Kak Jordi. Pengalaman pribadi Kakak? Pengalaman pribadinya sih ya sebelum ada virus ini kayak ya jujur lupa waktu dengan Tuhan ya. Jadi kayak ya pergi-pergi terus pulang sampai malam-malam, terus akhirnya tidak ada waktu buat saat teduh gitu kan, tidak ada waktu buat capek gitu ya Kak ya? Iya, karena udah capek mungkin ya kan, di luar seharian, kadang-kadang di luar ya, kadang-kadang kalau aktivitas jelasnya ya main futsal, kalau misalnya aktivitas yang nggak penting gitu ya dulu kayak ya sama-sama teman Nggak penting. Penting dong Kak. Ya cuman duduk-duduk gitu lah Kak. Iya, Kan nongkrong-nongkrong gitu. iya kan kurang penting bagi dulu. Bener loh ya Kak. Nanti temennya Kak Jordi ya maksudnya bagi saya Kak gitu. Dan karena sekarang udah ada ya Tuhan mungkin mengizinkan ini terjadi untuk juga merubah jangan yang kamu jangan keluar malam terus gitu loh. Kasihan orang tua di rumah nggak ada yang lihat gitu kan, maksudnya kan kakak juga anak cowok satu-satunya yang ada di rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya keluar terus pulang sampai malam kan kasihan mama sama adik-adik juga kan. Harus jadi contoh ya kan. Nah sekarang berhubung tidak banyak waktu di rumah. Ya banyak waktu di rumah, walaupun keluar pun pasti kan nggak sampai malam-malam gitu kan. Jadi ada batasan waktu. Iya, puji Tuhan masih jujur aja, puji Tuhan sekarang kayak ya bisa saat teduh lagi gitu. Nah, dan harapannya kita ya Kak ya, harapannya kita mungkin belajar dari Kak Jordi, Kak Renata dan kawan Kak, ya kita juga pengen adik-adiknya juga merasakan kayak gitu. Betul. Kalian juga bisa lebih dekat dengan Tuhan, kalian juga punya waktu pribadi dengan Tuhan, punya waktu dengan keluarga, terus kayak bersyukur untuk sekolah meskipun online, teman-teman meskipun ketemu lewat online, lewat Zoom dan lain-lain, tapi ya bersyukur gitu kan. Untung masih ada internet, masih ada teknologi yang canggih yang bisa menyatukan kita lewat udara, ya kan? Jadi bersyukur aja. Oke? Oke. Siap. Oke. Bersyukur kan. Ya, gitulah. Belum. Kakak mau nambah? Enggak, pokoknya ya intinya tetap bersyukur dengan kesehatan kita apapun yang terjadi, meskipun tidak enak badan apapun, pokoknya kita tetap bersyukur meskipun agak nggak enak, tapi kita belajar, maksudnya masih banyak orang yang masih ada banyak di rumah sakit yang masih melalui gempa tubuhnya masih nggak bisa beraktivitas,
dan kita pokoknya bersyukur apapun lah, dengan terutama kesehatan kita, Ya. apalagi di masa-masa pandemi kayak begini kita masih tetap kuat, Ya. maksudnya masih bisa beraktivitas walaupun terbatas dengan keadaan nggak bisa Iya. kemana-mana, meskipun di rumah aja gitu. Pokoknya sih tetap bersyukur dengan keadaan kita, tetap selalu mendoakan lah semoga ini cepat berlalu, dan kita tetap percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Amin. Oke, kita akan menutup dalam doa syafaat. Mari kita satu lagi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, di mana Engkau memberikan kami banyak pergumulan, banyak permasalahan dalam kehidupan kami yang mengubah kami, yang membentuk karakter iman kami Tuhan untuk bertumbuh lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur bahwa di siang hari ini Tuhan, meskipun dengan kondisi yang masih sulit dan masih terbatas kami ketemu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, meskipun lewat teknologi, internet, dan lain-lain yang kami pakai ini Tuhan, bisa menyatukan kami, menyatukan hati kami, pikiran kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kebenaran firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami renungkan bersama Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami sesuatu hal yang boleh terjadi, permasalahan, pergumulan, itu semua Engkau kehendaki ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami akan Engkau pertanggungjawabkan itu Tuhan, akan Engkau bantu kami, akan Engkau bimbing kami untuk menyelesaikannya juga bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap waktu kami Tuhan adalah yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ajarlah kami terus untuk lebih fokus kepada Engkau, lebih mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, lebih bersyukur bahwa di tengah kondisi yang sulit ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan Tuhan, dan kami masih diberikan banyak hal yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ini menjadi kekuatan kami untuk melangkah ke depan, untuk kami bisa belajar menerima, kami boleh belajar mengambil sisi positif dari hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami secara khusus berdoa bagi adik-adik kami, yang dimana kami mungkin hampir 1 tahun ini Tuhan kami tidak tatap muka, lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjaga mereka 24 jam. Bahkan Tuhan mengerti setiap hati mereka, Tuhan mengerti setiap pergumulan mereka, dalam doa mereka pribadi masing-masing dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memegang tangan adik-adik ke rumah kami, dan Tuhan yang akan mengangkat mereka dari setiap permasalahan mereka Tuhan. Berilah kekuatan bagi mereka, berilah hati yang sabar bagi mereka, jauhkan dari rasa bosan daripada mereka Tuhan. Mereka masih anak-anak yang remaja, yang labil, yang masih penuh dengan banyak cobaan dan tantangan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu boleh ada di dalam hati mereka, sehingga adik-adik kami ini bisa berjalan di kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga, bagi sanak saudara yang Tuhan masih berkenan bagi adik-adik kami untuk menikmati waktu dengan keluarga mereka di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka semua, keluarga besar, dari mama, papa, sanak saudara, adik kakak, semuanya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi mereka, di dalam sekolah masing-masing mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, dan Tuhan yang memperlancar semuanya Tuhan. Tuhan yang memberkati masing-masing dari mereka untuk mencapai segala hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga kalau berdoa bagi pergaulan dari adik-adik kami yang tidak bisa kami pantau satu persatu Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang
pandemi ini mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman mereka, tapi kami percaya Tuhan hubungan relasi dengan teman-temannya mereka bisa mengambil hal yang positif dan tidak terpengaruh untuk hal-hal yang negatif. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, para pelayan-Mu, kami pengurus pelayan Persekutuan Teruna, yang Tuhan boleh pakai kami untuk kami boleh melayani adik-adik kami Tuhan, dan Tuhan boleh memakai kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami, baik dalam studi kami ya Tuhan, yang masih kuliah, yang masih bergumul masalah studi kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong apapun yang menjadi permasalahan daripada kami, setiap kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami, dan Kau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pelayan Persekutuan Teruna yang sedang bekerja di tengah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga mereka, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat, dan mereka bisa tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Dan juga keluarga daripada kami semua kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, dengan segala cobaan yang Tuhan berikan bagi kami melalui sakit penyakit pandemi COVID maupun banjir, tanah longsor, apapun itu Tuhan yang sedang terjadi di bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap mereka, Engkau yang membantu mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran bagi mereka semua Tuhan, sehingga mereka bisa bersyukur meskipun di dalam kondisi yang sulit yang sedang mereka alami Tuhan. Biarlah kami semua juga boleh belajar bersyukur, dan kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempunyai waktu untuk berdoa dan bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan mempertaruhkan semuanya, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas pergumulan-pergumulan kami Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup doa kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami mau berdoa demikian. Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, dan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Amin. Oke, kami minta adik-adik untuk Warta Teruna minggu ini, selamat hari Minggu. ya selamat Selamat hari Minggu ya adik-adik. Untuk persembahan bisa kalian kasihkan bareng sama orang tua. Ya. Jadi persembahan ibadah PT ini bisa digabung sama persembahan bareng sama ibadah Minggu orang tua ya. Adik-adik jangan lupa kasih persembahan. Terus tetap jaga saat teduhnya jangan bolong-bolong. Jangan lupakan Tuhan gitu ya. Tetap siapkan waktu buat Tuhan pokoknya. Lalu untuk minggu dalam mungkin awal Februari kita akan ada ibadah HUT PT. Jadi tapi ibadah HUT PT ini tetap kita mungkin melalui via Zoom, teman-teman masih tetap online karena keadaan pandemi gini, jadi nggak memungkinkan buat kita bisa kumpul bareng-bareng seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin akan ada kegiatan aktivitas, mungkin akan lomba-lomba yang kita kakak-kakak siapkan. Jadi teman-teman tetap pantengin IG atau line Teruna Ceria. Jadi tetap dalam menghadapi semangat, tetap semangat meskipun kita semua online dan mungkin agak berbeda ya Bud, kok kita melayani biasanya kita tiup lilin bareng. Iya, tiup lilin bareng di balai. Tapi kita percaya sukacita kita tetap harus sama gitu ya. Jadi teman-teman mungkin Warta Terunanya tetap maksudnya itu aja. Jadi
mau buat penutup, adik-adik tetap jaga kesehatan, Jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah harus 3M ya kak ya. ya, mencuci tangan, jaga jarak, tetap pakai masker. Masker. Gitu. Terus jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, Ya. tetap Benar. happy. Oke. Udah Kak Jor, mau nambah lagi? Aduh. Apalagi Kak Jody? Sudah. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, Iya. Tuhan Yesus Ya, memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat acara nih. God bless. God bless.